أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti yang kita tahu bahwa Khadijah ini adalah satu di antara 4 perempuan yang paling sempurna. Karena di muka bumi itu perempuan yang sempurna cuma ada 4. Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan anbiya. Sampai Nabi mengatakan kamula minar rijali katsir, banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali 4. Dan 4 ini kalau kita urutkan secara zaman maka yang pertama siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun kalau zamannya ya. Kemudian Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen mendidik anak kita menjadi seorang perempuan yang ideal, perempuan yang solehah, maka 4 ini wajib menjadi kurikulum pendidikan tarbiyah anak-anak perempuan kita. Dan pada malam ini kita akan membahas salah satu di antara 4 yang sempurna ini. Dan menurut saya dari 4 ini Khadijah ini luar biasa. Kalau saya secara pribadi mengurutkannya, pertama Maryam, kedua Khadijah, ketiga Fatimah, keempat Asiyah. Kenapa Maryam pertama? Karena memang Maryam ini diperdebatkan oleh para ulama, kira-kira Maryam itu nabi atau bukan. Kalau 3 yang terakhir ini tidak diperdebatkan, sepakat para ulama mereka bukan nabi tapi solehah gitu. Sedangkan Maryam, sebagian ulama mengatakan Maryam itu nabi, satu-satunya nabi dari kalangan perempuan. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan nabi, orang soleh, tetapi sederajat dengan nabi. Ini artinya bahwa membahas tentang perempuan-perempuan 4 ini luar biasa. Nggak akan pernah habis teladan yang bisa kita ambil dari mereka semua. Bagaimana dengan Aisyah? Kenapa Aisyah tidak termasuk di antara 4 yang sempurna? Selain memang Aisyah punya keistimewaan tersendiri, tetapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa Aisyah tidak masuk bersama Khadijah di antara orang-orang yang sempurna? Walaupun Aisyah memiliki keistimewaan yang juga tidak kalah banyak, bahkan termasuk salah satu perempuan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kita bicara tentang Ibunda Khadijah. Bagi saya ibunda saya itu adalah semua istri Rasulullah, Khadijah, Aisyah dan seterusnya. Kalau kita pengen tahu bagaimana nuansa cinta dalam rumah tangga Rasul dengan Khadijah, cukup kita tahu gimana dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Itu bukti bahwa Khadijah ini benar-benar berhasil membaiatkan cintanya kepada Rasul. Ini sekarang kita bahas beberapa contoh kasus bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu diberikan 9 bidadari pengganti Khadijah, itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun 9-9-nya itu bersatu untuk beramal soleh, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka, sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh. Cinta Rasul kepada Khadijah tuh sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah hati laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu 2 cinta secara persis sama dalam hatinya, nggak ada. Makanya Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian enggak bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Sedangkan di awal surat An-Nisa Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka satu. Adil di dalam ayat itu adalah adil nafkah. Ini kalau kita bahas nih fikih, ada 2 kali Allah menyebutkan adil di surat An-Nisa. Pertama di awalnya, kedua di tengahnya, yaitu di juz ke-5. Adil yang pertama itu artinya adil nafkah, sedangkan adil yang kedua itu adil perasaan. Nafkah bisa adil, perasaan tidak. Dan Rasulullah tetap nggak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau. Dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah SAW? Ini yang harus kita cari tahu, terutama bagi ibu-ibu, gimana memenangkan hati suami. Walaupun mungkin secara fisik Khadijah usianya udah 60 tahun ketika meninggal, 65 tahun, atau ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Sementara Aisyah
9 tahun, 11 tahun, 10 tahun di masa-masa awal menikah dengan Rasulullah, masih muda sekali. Hafsah 17 tahun, Sofia 19 tahun, Maria 22 tahun, muda-muda nih. Tetapi nggak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam urusan menguasai hati Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam banget cintanya kepada Khadijah. Nih, salah satunya nih. Pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah nih, lagi berduaan sama Aisyah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan terdengarlah suara sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasul. Tapi gaya ngomongnya itu mirip Khadijah. Karena dia sepupu mungkin punya gaya ngomong yang sama gitu. Gaya ngomongnya mirip, suaranya mirip, sehingga ketika mendengar tok-tok Assalamualaikum dari sepupunya Khadijah, Rasul langsung terperanjat dan langsung ke pintu, membukakan pintu untuk tamu beliau, yang beliau menghormatinya, memuliakannya, sebagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati Khadijah, sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupu Khadijah. Aisyah ngelihat itu, Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan Khadijahnya, sepupunya yang datang itu Rasulullah tuh bahagia banget. Ini sepupu Khadijah, bangga gitu. Dilihat lagi oleh Aisyah, karena keseringan kayak gini, Aisyah lama-lama jadi cemburu tuh. Akhirnya Aisyah bilang apa? Khadijah, dalam tanda seru gitu. Kalau bahasa kita, Khadijah lagi gitu ya. Kalau bahasa orang Arab, Khadijah, kata Aisyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah, kenapa engkau nggak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang. Beliau kemudian wajahnya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku, dan seterusnya. Dan salah satunya, dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Jadi dari Khadijah Rasulullah punya anak berapa? Ayo coba kita hitung. Anak yang pertama namanya Qasim. Makanya Rasulullah dikenal juga dengan panggilan Abu Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah. Sedangkan dari yang lain cuma ada satu nanti Ibrahim, kalau nggak salah dari Maria, tapi juga sama meninggal di masa masih kecil. Oke, artinya Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah. Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah itu marahnya kapan, senangnya kapan, memaafkannya kapan, membalasnya kapan, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi jangan hanya ucapannya yang dianggap sebagai sunnah, sikap Nabi itu sunnah. Dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah itu marah yang paling baik. Posisi marah yang paling ideal itu di situ tuh. Tetapi dengan cara tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi istri. Tetapi di situ suami marah, sehingga ketika misalnya ada orang lain yang menghina istri kita, atau ada saudara kita menghina istri kita, atau teman kita menghina istri kita, maka di situ marahnya kita itu ikut sunnah Nabi. Tetapi dengan syarat marah yang beretika, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi hak-hak orang lain. Dan Rasulullah SAW kadang beliau marah, kadang beliau senang, kadang beliau memaafkan, kadang beliau membalas sesuai dengan haknya. Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ada lagi yang luar biasa. Ketika terjadi Fathu Makkah, apa arti Fathu Makkah? Ada orang bilang penaklukan kota Makkah, bukan. Pembebasan kota Makkah, karena Rasulullah tidak menaklukkan siapa-siapa. Pembebasan kota Makkah. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu semua sahabat itu pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat Muhajirin, Utsman pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, bahkan Ali juga pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Makkah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi jauh ke Ma'la, dan kemudian beliau membuat tenda persis di sebelah makamnya Khadijah. Di sanalah beliau bermalam selama terjadi Fathu
Makkah, di sebelah makamnya Khadijah. Buat tenda di situ. Setelah itu malam-malam beliau nggak mau diganggu, mau berduaan aja dengan Khadijah. Beliau duduk di depan makamnya Khadijah, kemudian beliau bicara kepada Khadijah. Baca nanti Sirah Ibnu Hisham, sirah yang paling lengkap tentang Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Rasulullah curhat kepada Khadijah sambil menangis di depan makamnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar ya Khadijah, kamu benar. Apa yang kamu ucapkan dulu tuh benar banget. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah tentang Khadijah? Dulu ketika awal-awal dakwah Nabi lakukan di Makkah, Rasulullah itu kan dicela, dihina, dimusuhi. Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah, Allah gak akan ngecewain engkau. Dan Allah pasti akan memenangkan agamamu ini. Itu yang dikatakan Khadijah di awal dakwah. Ternyata sekarang Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah, sehingga Rasulullah datang kepada Khadijah. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, dan Khadijah di dalam kuburnya, entah dia dengar entah tidak, Allah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar banget wahai Khadijah. Allah telah menunaikan janjinya untuk memenangkan agama ini sebagaimana kata-katamu dulu. Kemudian Nabi menangis di kuburan Khadijah. Sama seperti misalnya saya pulang ke Aceh. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami bersama kakak saya dan dimakamkan di pemakaman massal, pemakaman umum, dan itu jaraknya dengan bandara itu dekat. Jadi kalau saya pulang turun bandara itu langsung sekitar 15 menit itu udah ada pemakaman tentang korban tsunami. Saya selalu kalau pulang ke Aceh itu keluar dari bandara langsung mampir ke kuburan ibu saya. Cuma kan saya nggak tahu posisi ibu saya di mana, kan gede banget tuh, berapa hektar gitu. Nah akhirnya saya duduk di salah satu pojok pemakaman besar itu, kemudian saya ngomong gitu, Mak, ini abang udah pulang Mak gitu. Pas awal-awal saya datang dari Mesir tuh berkesan banget tuh, karena saya pengen banget ngajak ibu saya jalan-jalan, naik pesawat, kan ibu saya belum pernah naik pesawat tuh, pengen ngajarin ya, gimana rasanya naik pesawat, malah kalau bisa pengen umrohin ibu dan segala macam. Cuma ya Allah mentakdirkan yang lain. Pas saya pulang saya curhat, Mak, ini abang pulang, Kak Ayus, kakak saya namanya Kak Ayus nih, adik pulang segala macam, ngomong aja di situ. Itu bukan bid'ah, dan itu nggak ada hubungannya dengan ahli kubur itu dengar atau enggak, kita kan nggak tahu ya, karena Allah yang lebih tahu. Cuma itu adalah bentuk dari memuaskan rasa rindu seorang kekasih kepada kekasihnya, dan Rasulullah melakukan itu. Bukannya Khadijah pasti dengar kemudian nanti bisa dialog. Ini lain lagi nih, kalau ada yang minta fatwa ke ahli kubur, minta nasihat, misalnya mau pemilihan caleg gitu ya, datang ke kuburan, Mbah, ini muridnya Mbah mau minta nasihat gitu-gitu ya, minta wejangan, terus pura-pura dengar, oh iya ya Mbah, ya ngerti Mbah gitu. Apa yang dia ngerti? Ada yang kayak gitu. Ini Allah alam ya, saya nggak ngerti, saya nggak berani memfatwakan itu bid'ah atau enggak, saya bukan ahli fikih. Tapi yang dimaksud dengan curhatnya Nabi itu bukan kayak gitu. Curhatnya Nabi adalah Rasulullah itu hanya ingin mengekspresikan betapa rindunya beliau kepada Khadijah. Beliau ingin sekali bertemu dengan Khadijah, memeluk Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, perjuangan kita sekarang sudah menang. Beliau ingin mengatakan itu kepada Khadijah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanan Khadijah itu gak sia-sia. Beliau ingin tunjukkan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu benar dan dia adalah istri sejati yang pernah menolong Rasulullah dari awal berdakwah di Makkah. Itulah Khadijah. Gak ada istri yang bisa lebih hebat daripada Khadijah, sehingga Rasulullah datang ingin curhat kepada Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, sadaqti, kamu benar wahai Khadijah, apa yang kamu katakan tuh benar, bahwa perjuanganmu tuh gak sia-sia, Allah sudah memenangkan perjuangan kita ya Khadijah. Ini bayat cinta. Apa yang udah dilakukan Khadijah sehingga begitu dalam cinta Rasulullah kepadanya, bahkan tidak tergantikan oleh 9 orang istrinya, walaupun istri-istri yang cantik dan masih belia. Kita bandingkan aja tanpa ada niat menjelek-jelekan Aisyah ya, karena kalau kita bahas Aisyah juga luar biasa. Tapi kita bandingkan, misalnya Rasulullah pernah pulang ke rumah Aisyah dalam keadaan lelah, capek, habis berdakwah, habis berjihad. Kemudian Rasulullah sampai di rumah dalam keadaan lelah banget, bilang gini, ya Aisyah, kepalaku sakit banget. Kata Rasulullah kan, apa kata Aisyah? Kepalaku juga gitu. Jadi kita boleh milih nih, mau jadi Aisyah maka derajat kita derajat Aisyah, mau jadi Khadijah nggak kayak gitu. Ketika Rasulullah datang kepada Aisyah, ya Aisyah, kepalaku sakit banget, pengen dipijitin gitu ya. Kata Aisyah, kepalaku juga nih, manja. Akhirnya Rasulullah, oh ya udah. Akhirnya Rasulullah mijitin
Aisyah nggak jadi sakit kepala demi Aisyah. Itu kan suasana hidup di rumah tangga Rasul dengan Aisyah. Memang Rasulullah nggak mempersoalkan itu, tapi tetap Aisyah nggak akan pernah bisa ngalahin Khadijah kalau kayak gitu. Sedangkan Khadijah ketika Rasulullah datang, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, langsung dipeluk oleh Khadijah, di pintu dibuka pintu oleh Khadijah, terus Nabi bilang zammiluni, zammiluni, langsung dipeluk oleh Khadijah, ditutup pintunya, dibawa masuk ke kamar, ditutup kamarnya biar Rasulullah nggak takut. Karena waktu itu Rasulullah seperti anak yang baru ngelihat hantu, ketakutan banget. Pengalaman pertama melihat Jibril, akhirnya diselimuti oleh Khadijah, dibelai oleh Khadijah, kemudian dipeluk oleh Khadijah sampai Nabi tenang. Jadi Nabi nggak mengatakan zamiluni, zamiluni juga, nggak ada. Itu bukan Khadijah. Atau zamiluni, pergi sendirilah di kamar banyak selimut, selimutin sendiri, nggak ada itu Khadijah. Jadi zamiluni dizamilu beneran, dan 2 kali kan, muzammil, mudaththir, zamiluni, zamiluni, dathiruni, dathiruni. Ini menjadi simbol, walaupun kita nggak ngelihat persis adegannya kayak gimana, tetapi di sini ada pesan dari Allah. Ayat itu kan turunnya di dalam pelukan Khadijah. Ayat yang turun di dalam pelukan Khadijah. Ketika Rasulullah datang dalam keadaan ketakutan, Rasulullah bilang dathiruni, dathiruni, dipeluk oleh Khadijah, dibawa ke kamar, kemudian dibelai oleh Khadijah, turun ya ayyuhal muddaththir. Kemudian pulang lagi ketika berdakwah, dihina, dicela, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nabi sedih banget, kemudian pulang dalam keadaan sedih mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Kemudian dizammiluni oleh Khadijah, dipeluk dalam pelukan itu ya ayyuhal muzammil. Artinya apa? Rasulullah itu selalu bisa selesai masalahnya jika pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah nambah masalah ya. Ini namanya Khadijah wafa. Jadi rumah itu benar-benar hiburan buat suami, oasis buat suami yang gersang di luar, ada masalah apapun, pulang ke rumah itu menyelesaikan masalah, bukan keluar rumah itu untuk menyelesaikan masalah. Ini unik ya. Ada banyak orang yang kenapa jarang pulang, biar selesai masalahnya. Lalu datanglah waktunya setelah 15 tahun menikah dengan Rasulullah yang aman, hidupnya damai, semuanya tercukupi, mereka orang yang mampu, bahkan termasuk orang kaya, hidupnya itu enak banget, banyak pembantu. Datanglah masa-masa sulit. Jadi kalau orang dari awal sulit mungkin udah lebih siap ya. Ini dari masa-masa yang begitu nyaman, tiba-tiba gara-gara dakwah jadi sulit. Gak pernah Khadijah tuh ngeluh, ini gara-gara engkau ini terlalu sibuk ngurusin orang lain, akhirnya hidup kita jadi susah. Tuh lihat anak-anak terlantar segala macam. Gak pernah sama sekali memberatkan suaminya. Benar-benar mendukung habis-habisan 100% all out kepada Rasulullah SAW. Sehingga datanglah wahyu pertama. Apa wahyu pertama kepada Rasulullah? Bukan, kalau itu ayat pertama. Bedain. Kalau pertanyaannya, sebutkan wahyu pertama yang datang kepada Nabi, itu adalah sunrise. Mimpi melihat sunrise, itulah wahyu pertama. Tapi kalau ditanya ayat pertama yang turun kepada Nabi, jawabannya adalah surat Al-Alaq di awal itu, setengah dari surat Al-Alaq. Jadi beda wahyu dengan ayat. Memang ayat yang pertama surat Al-Alaq, tapi kalau wahyu bukan Al-Alaq yang pertama. Wahyu yang pertama didapatkan oleh Rasulullah itu adalah Rasulullah berkali-kali mimpi melihat falakis subhi. Falakis subuh itu kalau diterjemahin melihat cahaya sunrise. Berkali-kali kayak gitu. Terus Nabi jadi khawatir, loh ini kenapa saya mimpinya aneh gitu. Udah gitu, sejak saat itu Nabi kalau keluar rumah sering dipanggil-panggil. Yang manggil siapa? Batu, pohon. Manggil, ya Muhammad, engkau itu Rasulullah. Nabi cari-cari gak ada orang. Terus Nabi lari gitu ketakutan. Ada lagi yang manggil, pohon manggil, ya Muhammad, engkau Rasulullah. Lari lagi. Rasulullah merasa aneh nih, kayak orang kerasukan, diganggu sama setan. Akhirnya datang ke Khadijah. Ya Khadijah, apa yang terjadi pada saya nih? Kok akhir-akhir ini saya sering mimpi aneh. Kemudian ada yang manggil-manggil tapi gak ada orangnya. Apa kata Khadijah menenangkan? Wahai suamiku, gak usah khawatir, jangan sedih. Karena sesungguhnya Allah gak mungkin menyakitimu. Karena engkau orang yang baik. Engkau orang yang menyantuni anak yatim. Engkau orang yang membantu fakir miskin. Engkau orang yang menjamu para tamu. Engkau orang yang menyelesaikan urusan banyak orang. Engkau orang yang baik ya, suamiku Muhammad. Dan namamu juga orang yang terpuji. Allah gak akan mungkin menyakitimu. Jadi itu pasti bukan gangguan setan. Pasti itu adalah pertanda baik dari Allah. Khadijah cerdas, punya ilmu. Padahal dia belum tahu Islam, tapi udah bisa memberikan banyak sekali dukungan dan motivasi bagi suaminya. Sejak saat itu Nabi mulai berpikir untuk menyendiri. Dari wahyu pertama Nabi bilang, ya Khadijah, boleh nggak kalau misalnya saya sekarang lebih banyak ke Gua Hira untuk bertafakur. Namanya tahanus. Ini yang siapa yang bunyi nih? Yang ini Asus. Oh biarin.
Rasulullah bilang ke Khadijah, ya Khadijah, boleh nggak kalau sekarang saya mungkin lebih banyak bertafakur di Gua Hiro. Kata Khadijah, nggak apa-apa. Kenapa suamiku? Apa yang kau butuhkan? Saya butuh menyendiri, bertafakur apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Khadijah buru-buru mempersiapkan bekal untuk suami. Bayangkan dukungan Khadijah. Disiapin roti, kemudian gandum segala macam disiapin, bekal-bekal Rasulullah selimut. Setelah dibekalin, akhirnya Rasulullah naik ke Gua Hiro. Berapa lama? Berminggu-minggu di Gua Hiro. Ngapain? Tahanus, tafakur. Ini apa yang terjadi? Bagaimana memperbaiki bangsa ini dan seterusnya. Itulah pemikiran seorang laki-laki. Dia mikirin solusi untuk umat, bukan cuma mikirin diri sendiri dan keluarga. Mikirin nih umat kita nih lagi krisis nih, banyak yang terzolimi, umat kita jauh dari agama. Terus gimana? Kalau bahasa teman-teman tabligh itu punya fikir gitu. Dia selalu punya fikir untuk umat, bukan cuma punya fikir untuk diri sendiri dan keluarganya. Nah inilah rijal, laki-laki sejati. Dan Khadijah mendukung, memberikan bekal. Akhirnya naiklah ke Gua Hiro. Kalau bahasa sekarang, Rasulullah terhandus ke Gua Hiro itu bahasa sekarangnya tuh suami-suami kita tuh rajin ke taklim. Ngapain sih taklim seminggu sampai 3 kali gitu ya? Itu lagi tafakur, belajar dulu. Karena dengan belajar akhirnya dia bisa berbuat lebih untuk umatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk kaum muslimin. Sehingga dia datang ke Gua Hiro yang bernama Al-Latif misalnya. Kalau itu kan Gua Hiro. Ini Al-Latif Gua Hiro-nya anak-anak muda Bandung. Insyaallah ya. Jadi rajin ke Latif, ya dukungin aja, bahkan bekelin gitu. Kalau dia bilang, boleh nggak kalau misalnya malam ini sekalian qiyamul lail, jadi saya nggak langsung pulang. Oh nggak apa-apa, mau dibekelin apa nih? Mau dimasakin nasi goreng? Nah itu Khadijah banget tuh. Tapi kalau ya udah, kalau berita buruk gitu nggak usah kasih tahu. Jangan, kasih support gitu, motivasi, semangat, bekelin. Kasih misalnya beliin sovel yang untuk biar nggak digigit nyamuk. Terus apalagi gitu, selimut, bantal, Hello Kitty gitu, kasih aja semuanya ke suaminya biar suaminya nyaman gitu kan. Ini yang dirasakan oleh dai-dai yang punya istri Khadijah, dan itu luar biasa loh. Dan saya bukan cuma ngomong ya, saya ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya mau itikaf di Al-Latif, oh ya, langsung disiapin semuanya, bukannya diminta. Dan mungkin kita juga nggak akan enak hati kan ya, disiapin segalanya, udah biarin siapin sendiri. Nggak, biarin aja, disiapin air segala macam, dibuatin. Kalau saya senang sebelum qiyam tuh minum rosella dulu, siapin rosella hangat segala macam. Ini Khadijah. Dan kita butuh istri yang seperti itu di rumah para mujahid. Kalau nggak akan ada yang bisa berjuang dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap butuh wanita yang besar. Akhirnya Nabi naik ke Gua Hiro. Berminggu-minggu habis bekalnya datang lagi, cuma semalam doang di rumah. Besok berangkat lagi ke Gua Hiro. Gak pernah Khadijah bilang ngapain sih lama-lama di sana. Udah aja di rumah. Tafakur kan bisa di kamar juga, bisa sambil di atas sajadah segala macam. Gak ada tuh. Support aja. Suaminya datang, Khadijah bekalku habis, disiapin lagi sama Khadijah. Naik lagi tuh. Berminggu-minggu datang lagi, sampai setelah beberapa bulan, di bulan Ramadan baru turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak saat itu Nabi ketakutan, turun dari Gua Hiro. Tiba-tiba Jibril lagi itu ya, pas Nabi keluar dari Gua Hiro, diinin sama Jibril, dipanggil sama Jibril. Terus Jibril itu mau menampakkan wujud aslinya di langit dunia itu. Semua langit itu penuh dengan wajah Jibril. Bayangin aja malaikat segede itu ngelongok gitu kan ya. Bumi cuma sekelereng kan bagi dia kan, bagi malaikat. Terus ngelihat gini tuh gimana tuh, semua seantero cakrawala dilihat itu wajah Jibril. Terus manggil lagi tuh, ya Muhammad kan. Wah suaranya tuh langsung Nabi ngelihat kemanapun, ngelihat ada wajah Jibril. Terus kata Jibril, jangan lari ya Muhammad, jangan lari, aku Jibril, kamu Rasulullah, lagi kenalan. Cuma cara kenalannya gitu amat ya. Jibril lagi kenalan, aku ini Jibril ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Rasulullah lari. Bahkan bayangin aja, Gua Hiro itu kan curam banget tuh. Turun nggak usah lari, jalan aja susah. Gimana turunnya lari, coba gimana ngebayangin tuh. Saya nggak bisa kebayang pas saya umroh ngelihat Gua Hiro kayak gini curamnya. Terus Nabi turun lari karena disamperin Jibril pengen kenalan. Itu kayak gimana tuh turunnya, luar biasa, nggak ada rem kan. Turun sampai ngos-ngosan di rumah, ketok pintu langsung tadi dipeluk sama Khadijah. Khadijah nenangin. Setelah Rasulullah bangun istirahat, Khadijah tanya, ya suamiku ada apa? Kata Rasulullah, ada kejadian aneh. Tiba-tiba datang sosok makhluk yang luar biasa besarnya, wajahnya memenuhi langit segala macam. Aku nggak tahu ini kenapa dengan aku akhir-akhir ini gitu. Dan dia berpesan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Khadijah bilang, yuk kita ketemu dengan sepupuku Waraqah, ulama Nasrani yang ada di Makkah. Yuk kita ketemu dengan dia banyak ilmu. Dianterin sama Khadijah ke Waraqah. Terus ketemu dengan Waraqah, ngomong dengan Waraqah, ya Waraqah apa yang terjadi pada suamiku? Akhirnya Waraqah bilang, itu namus. Namus itu bahasa Ibrani untuk Jibril. Itu namus yang pernah mendatangi
Musa dan Isa. Kalau dia datang lagi jangan lari wahai Muhammad. Sesungguhnya dia adalah pembawa wahyu. Berarti engkau adalah nabi yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Aduhai seandainya hidupku masih lama, aku pasti akan menolongmu ketika orang-orang memusuhimu nanti, kata Waraqah. Selang beberapa lama kemudian, kurang dari 1 tahun, entah beberapa hari, Waraqah meninggal dunia. Khadijah makin yakin kan kalau suaminya adalah utusan Allah. Bahagia banget Khadijah, mendukung banget. Tapi dia tahu resiko kayak yang disampaikan Khadijah oleh Waraqah. Apa kata Waraqah diam-diam kepada Khadijah? Ya Khadijah, suamimu itu akan mendapatkan banyak sekali masalah, maka beradalah terus di sisinya. Kata Khadijah, saya menjadi fida itu tebusan gitu. Kalau ada apa-apa saya duluan yang akan ngadapin. Ya Waraqah, saya akan membantu suami saya hidup dan mati. Ini baiat cintanya Khadijah. Tahu resiko jadi seorang nabi. Pulang ke rumah, Rasulullah masih nggak enak nih kalau didatangin Jibril, merasa nih Jibril beneran atau setan nih, kan belum kenal ya. Gimana nih cara biar makin yakin? Khadijah tuh pintar gitu. Kata Khadijah, ya Rasulullah, sekarang manggilnya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau engkau ingin membuktikan itu malaikat atau jin, caranya gampang. Nanti kalau dia datang, kasih tahu saya ya. Nah ini istri luar biasa, pintar, cerdas banget nih, bijaksana. Kata Rasulullah, oh ya, nanti kalau dia datang aku kasih tahu kamu. Datanglah Jibril. Pas datang Jibril, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak langsung disuruh masuk, langsung Rasulullah nyamperin Khadijah di belakang. Khadijah, Jibril datang. Kayak gitu tuh suasananya. Khadijah, Jibril datang. Kata Khadijah, yaudah, ayo kita sambut. Khadijah duduk, Jibril masih di pintu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, duduklah di atas paha kiriku. Bayangin gimana Khadijah habis-habisan buat Rasul. Kalau Aisyah biasanya duduk di atas paha Rasul. Kalau Khadijah, Rasul yang duduk di atas paha Khadijah tuh beda banget tuh. Jadi bahasa ininya bisa ngemong banget kepada Rasulullah. Kebetulan juga usia Rasulullah kan 15 tahun lebih muda ya. Tapi memang sifatnya ngomong banget, benar-benar ngebantuin Rasul. Dan saya nggak bisa ngebayangin. Saya coba imajinasi ya. Gimana tuh duduk di atas paha istri. Saya juga belum pernah. Kalau tidur di atas paha istri sering ya dibelai gitu kan. Maaf ya jomblo ya. Pulang dari Al-Latif udah ngomong dua sesi taklim, sesi tarbiyah, capek banget. Pulang mau tidur di atas paha istri dibelah-belah gitu. Itu enak banget loh. Tiba-tiba bangun udah azan subuh, kan luar biasa tuh. Rasulullah duduk di atas paha Khadijah, di atas paha kirinya. Khadijah bilang, duduklah di atas paha kiriku ya Rasulullah. Rasulullah duduk, kemudian Khadijah nanya, apakah engkau masih bisa ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, masih bisa ya Khadijah. Kalau gitu coba pindah ke paha kanan. Ini dalam hadisnya kayak gitu. Akhirnya Nabi pindah lagi ke paha kanannya Khadijah, dipeluk sama Khadijah. Masih ngelihat nggak Jibrilnya? Masih. Kalau gitu coba ke belakang saya. Rasulullah ke belakang meluk Khadijah dari belakang, kan keren banget tuh ya. Meluk dari belakang kayak orang lagi ngapain gitu kan. Udah gitu Khadijah nanya, ya Rasul masih ngelihat Jibril nggak? Masih. Akhirnya Khadijah pura-pura mau membuka cadar dan jilbabnya. Pas dia mau membuka itu, Rasulullah tanya, ya Rasulullah masih ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, udah nggak ngelihat, Jibril udah pergi. Kata Khadijah, kalau gitu dia benar-benar malaikat. Kenapa? Malaikat nggak mau melihat aurat. Malaikat tidak mau melihat aurat. Kalau dia masih ngelihat, melototin lagi, itu jin banget tuh. Kan cerdas banget ya Khadijah ya. Cara nguji mana malaikat, mana jin. Jadi yang senang ngelihat melototin yang gitu-gituan, itu izin. Kalau malaikat nggak seneng yang gitu-gitu. Jadi kalau kita pengen nih, yang cewek-cewek nih pengen doanya mustajabah, diaminkan oleh malaikat, kemana dia pergi dinaungin malaikat, berarti muhajjabah, tutuplah auratnya, karena malaikat nggak mau dekat dengan orang yang membuka aurat. Kenapa? Malaikat itu sangat terjaga. Pandangan matanya malaikat itu terjaga. Emang malaikat ada hawa nafsu? Ini bukan soal nafsu ya, tapi soal kesucian, kehormatan, dan malaikat itu menghargai perempuan. Sehingga malaikat nggak mau melihat perempuan yang sedang membuka aurat. Jadi kalau malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah, itu pasti minta izin dulu. Takutnya Khadijah belum pakai jilbab. Makanya Khadijah nguji nih. Pas mau dibuka, belum dibuka juga, Jibril udah pergi tuh. Ya Rasulullah masih ngelihat? Enggak, berarti dia Jibril malaikat, bukan jin. Makin mantap tuh Rasulullah. Oh ya, kalau gitu berarti saya benar-benar Rasul nih. Kan tadi ragu tuh, Rasul beneran nggak sih? Apalagi setelah dapat ayat pertama Al-Alaq, 6 bulan itu nggak ada wahyu. Nah dalam 6 bulan itu kan Nabi jadi ragu lagi. Jangan-jangan saya nggak jadi Nabi nih, dibatalin gitu kan. Khadijah terus 6 bulan. Jadi awal-awal masa Nabi beradaptasi dengan status baru sebagai Rasulullah, Khadijah itu benar-benar ngedukung Rasul. Ditambah lagi ketika turun ayat, sekarang berdakwalah secara terang-terangan. Mulailah episode-episode yang sulit. Mulai dicela, mulai dimusuhi, mulai habis-habisan. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan wajahnya berlumuran kotoran, bajunya banyak kotoran,
Rasulullah pulang ke rumah, Khadijah sambil menitikkan air mata, sambil membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah. Tapi terus ngasih motivasi, tapi nangis gitu karena sedih suaminya diperlakukan kayak gitu. Dan yang paling membuat saya merasa sedih itu adalah ketika Rasulullah SAW itu imbas dari dakwah beliau itu sampai kepada anak-anak beliau yang perempuan, putri-putrinya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau putri saya diperlakukan kayak gitu gara-gara dakwah saya. Itu luar biasa. Siapa putrinya yang diperlakukan kayak gitu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Berarti sepupuan ya. Nikah dengan sepupunya. Abu Lahab gak beriman kepada Rasulullah. Sehingga gara-gara Abu Lahab benci sama Rasulullah, apalagi setelah berdakwah, Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka, yaitu anak Rasulullah. Diceraikannya tuh bukan dengan cara yang biasa, diceraikan dengan cara yang hina banget. Diusir dari rumah, disuruh pulang ke orang tuanya sambil dimaki-maki gitu. Sehingga akhirnya datanglah Ruqayyah ke rumah Khadijah. Ibu gitu nangis, kenapa nak, kenapa? Suamiku menceraikanku, mertuaku marahin aku, mereka mencela aku segala macam, katanya aku anak seorang pendusta segala macam. Nangis habis-habisan di depan Khadijah, dipeluk oleh Khadijah. Terus Khadijah bilang, sabar ya, jangan sampai kita membuat ayah kita susah gara-gara kamu dalam kasus ini. Gak dikasih tahu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah tahu sendiri dari keluarga Abu Lahab, saking menjaganya perasaan Rasulullah. Jangan sampai concern Rasulullah di dakwah itu terganggu oleh masalah anaknya. Bukan justru bilang ke Rasulullah, lihat tuh anak kita tuh jadi imbas gara-gara kerjaan kamu. Enggak, justru disuruh sabar anaknya, jangan ngeluh ya, kita harus dukung ayah kita gitu. Terus aja. Enggak lama kemudian hari kedua datang lagi Ummu Kulsum, sama juga statusnya, dicerai oleh suaminya, nangis-nangis. Khadijah menghibur lagi, sama sekali enggak menyalahkan suaminya Rasulullah yang sedang berdakwah. Sampai akhirnya saking sedihnya Rasulullah anaknya diperlakukan kayak gitu, Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk anak-anaknya Abu Lahab. Itu sekali-kalinya Nabi berdoa itu dalam bentuk doa yang buruk. Dan itu terjadi. Akhirnya anak Abu Lahab itu matinya gimana? Dimakan serigala dalam satu perjalanan. Saking sedihnya Rasulullah ketika anaknya diperlakukan kayak gitu. Dan Rasulullah itu sering tersentuh kalau urusan perempuan. Kalau ada perempuan yang dizalimi, Rasulullah itu marah banget. Termasuk kenapa Rasulullah membunuh satu Bani Quraidah orang Yahudi, karena melecehkan seorang perempuan, roknya diikat dengan tali, kemudian pas dia jalan kesikap auratnya sehingga dia malu. Lalu ketika dia malu disorakin rame-rame. Lalu ada laki-laki muslim yang membela dia, dibunuh sama pemuda Yahudi. Akhirnya Rasulullah marah udah. Kalau udah main perempuan, Rasulullah tuh marah besar. Akhirnya mereka dikepung, gak mau menyerahkan pembunuhnya, dan mereka pun diperangi. Sekitar 300 orang laki-laki Yahudi kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW. Gara-gara gak mau menyerahkan para pembunuh laki-laki tadi dan yang telah melecehkan perempuan Islam. Artinya bahwa Rasulullah itu sedih banget ketika anaknya digituin. Terjadi lagi nanti pemboikotan terhadap Rasulullah selama 3 tahun. Nah, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, Khadijah menemani Rasulullah. Dan sampai Khadijah habis hartanya membiayai berapa orang? Ada lebih dari 1000 orang kaum muslimin Bani Hashim yang diboikot, siang malam ditanggung oleh Abu Bakar dan Khadijah, 2 orang ini. Sampai Abu Bakar jatuh miskin, sampai Khadijah jatuh miskin. Bayangin, ngebayarin pengungsi selama 3 tahun. Kan luar biasa tuh, pengungsinya banyak, setiap hari butuh air, dan air mahal di Mekah itu. Mereka bayar air aja udah habis uangnya, kayak kita beli aqua setiap hari tuh. Lama-lama untuk satu masjid aja kayak gini nih, sekitar 500 orang. Kalau setiap hari itikaf di masjid kan lumayan tuh kan ya biayanya. Yang nanggung cuma 2 orang, 1 ikhwan, 1 akhwat. Selama 3 tahun coba bayangin kayak gimana tuh butuhnya. Nyembeli onta, selimut, orang-orang yang sakit segala macam, semuanya dibiayai oleh Khadijah dan Abu Bakar. Sampai setelah selesai pemboikotan 3 tahun, Khadijah wafat karena Khadijah sakit keras. Ada adegan yang mengharukan di situ. Dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan meriang gitu, Khadijah masih mempersiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Nggak ada sama sekali istirahatnya. Dari sejak menikah, apalagi sejak berdakwah, itu nggak ada istirahatnya. Sampai Nabi bilang, Khadijah istirahat. Apa Khadijah? Ya Rasulullah, kata Khadijah, istirahat kita nanti di akhirat. Istirahat kita nanti di akhirat. Perjuangan banget, berdua nih berjuang habis-habisan. Kalau bisa disebut, Islam ini adalah hasil pengorbanan Abu Bakar dan Khadijah, selain Rasulullah pastinya. Islam itu yang kita sekarang nikmati ini adalah hasil perjuangan seorang perempuan yang luar biasa, Khadijah. Ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Dan benar-benar istirahatnya di akhirat. Gak ada istirahatnya, sakit pun meriang. Dan itu bukan sakit biasa, sakit menjelang wafat. Itu kan sakit yang paling parah tuh. Kalau kata Rasul, sakit yang tidak ada obat, sakit menjelang wafat. Itu nyiapin makanan. Sampai Allah sayang banget sama Khadijah, gak tega ngeliat Khadijah gitu. Akhirnya ngutus Jibril, ya Jibril turunlah untuk Khadijah. Turun Jibril untuk Khadijah. Apa kata Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah baru datang. Kata Jibril, ya Rasulullah,
tolong nanti kalau Khadijah datang bawa makanan, bilang ke Khadijah, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah sendiri yang nitipin salam buat Khadijah. Dan Jibril juga nitipin salamnya, jangan lupa ya, Jibril nitipin salam tuh untuk Khadijah. Saking kagumnya Jibril kepada Khadijah, dia pengen nama dia juga disebutin. Jibril juga nitipin salam kepada Khadijah. Ya wahai Jibril. Kemudian Jibril pergi, datanglah Khadijah membawa makanan itu sambil gemetar gitu karena udah mau meninggal, udah sakit banget. Ditaruh di depan Rasulullah sambil tersenyum. Ya Rasulullah, makan Rasulullah, ada apa lagi? Terus melayani Rasulullah wafat. Udah gitu Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, baru aja Jibril pulang. Ada apa ya Rasulullah? Kata Jibril, Allah menitipkan salam untukmu. Tahukah kita apa maknanya? Kalau Allah udah nitipin salam, itu tandanya dia mau kembali kepada Allah. Itu pertanda Allah udah kangen banget sama Khadijah dan pengen segera mengambil Khadijah ke sisinya. Allah nitipin salam kepadamu ya Khadijah. Jibril juga menitipkan salam. Langsung Khadijah menangis. Menangis terharu dan sedih sekaligus. Terharu karena pengen ketemu Allah yang dia cintai, tapi sedih harus meninggalkan kekasihnya sendiri sementara perjuangan belum selesai. Coba gimana tuh? Perjuangan belum selesai tapi dia udah harus pergi karena usianya berselang 15 tahun. Dan ketika Khadijah wafat, Khadijah usianya 65 tahun, udah gak bisa lagi menemani Rasulullah, udah selesai. Tugasnya Khadijah udah selesai, sementara Nabi masih harus berjuang. Sehingga Khadijah nangis, ya Rasulullah kalau saya pergi gimana dengan engkau, ya Rasulullah gimana dengan engkau. Melebihi sedihnya Abu Thalib ketika meninggal karena menyisakan anaknya yang belum selesai ponakannya yang belum selesai dakwah. Khadijah sedih banget, karena harus pergi sebelum bisa menemani Rasulullah sampai di ujung perjalanan. Akhirnya berdua sedih, gak jadi makan tuh. Nangis saja berdua sama Rasulullah. Ya Rasulullah gimana nih kalau saya meninggal sementara engkau masih sendiri. Rasulullah menghibur Khadijah. Lalu selang beberapa hari kemudian Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih di hari meninggalnya Khadijah. Diurus sendiri semuanya sampai ke kuburannya. Dan tahun itu Rasulullah benar-benar terpukul. Dikenallah tahun itu dengan nama Tahun Duka Cita. Meninggallah pejuang sejatinya Rasulullah SAW. Abu Thalib meninggal selang beberapa minggu kemudian meninggal yang paling dicintai Rasulullah yaitu Khadijah. Sementara Rasulullah masih punya bayi yang masih kecil banget dan insya Allah nanti suatu saat akan persis seperti Khadijah hiburan buat Rasulullah. Siapa dia? Fatimah. Itulah sebabnya Rasulullah gak bisa ngelupain Khadijah banget. Sampai ketika Fatuh Makkah Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, perjuangan kita sudah berbuahkan hasil. Benar kata-katamu wahai Khadijah, engkau benar, Allah akan memberikan kemenangan bagi agama ini. Inilah wafatnya Khadijah kepada suaminya. Ibu-ibu, belajar dan ajarkan ini kepada putri-putri kita. Istri yang sejati itu adalah istri yang bisa wafat habis-habisan buat suami. Gak ada pengecualian. Suami saya begini, gak ada pertanyaan kayak gitu. Terus saja. Karena kata Nabi apa? Siapa yang wafat kepada manusia, maka Allah wafat kepada dia. Apa wafatnya Allah kepada Khadijah? Kata Allah dalam hadis Jibril tadi saya lupa ngatain, bahwa Allah berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan untuk Khadijah ribuan istana di dalam surga, dan di dalam istana itu dia punya banyak pembantu sehingga tidak ada lagi rasa lelah dan letih di dalam istana itu. Khadijah selama ini udah letih selama 10 tahun menemani Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi letih. Seperti kata Khadijah, ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat.